Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di Perumahan Gera Family 4 Cibitung. Jadi ini contoh tipe yang kita pasarkan. Jadi kalau subsidi itu satu tipe Bapak Ibu, yaitu 3660. Ya seperti ini gitu. Cuma nanti ini kan rumah contoh nih. Realnya kita lihat di gate 2. Karena nanti realnya itu ini belum ditutup Bapak Ibu. 60 cm ini belum ditutup. Tuh. Terus juga nanti mesin air itu kita kasih gratis, cuma nanti masang sendiri. Tapi kalau kita udah borkan titik airnya itu biasanya di sini, titik airnya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mesinnya di sini, tapi nanti masang sendiri. Kalau lainnya plug sama sih Bapak Ibu, kayak ini udah kita keramik full sampai belakang. Kamar mandi juga udah ada klosetnya, udah ada bak mandinya. Terus kamar juga udah ada 2. Carport juga kita udah full plaster, cuma nanti kalau jembatannya itu nanti bikin sendiri kalau pamanya kalau bisa biar mobil bisa masuk gitu. Nanti kalau untuk speed tanknya di atas bak taman ini Bapak Ibu, di atas bak taman ini udah dalam. Saran saya nggak usah didalemin juga udah kayak di Gria Family 2 Cilengsi itu udah sekarang berarti udah 7 tahun tuh, udah nggak ada yang komplain karena memang lumayan besar. Kalau untuk jalanan rata-rata depan rumah itu row 6 seperti itu, jadi 2 mobil berpapasan bisa tuh. Nah Bapak Ibu, kalau untuk ruang tidur utama 3x3 ini, kalau anak-anak 3x2,5 ini. Untuk plafon kita udah 3 meter, udah lumayan tinggi. Untuk dinding Bapak Ibu kita double dindingnya itu antar rumah belakang sama rumah samping. Jadi kalau ini ada bangunan rumah lagi berarti dindingnya terpisah. Jadi kalau itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Kalau yang paham rumah subsidi itu kalau yang single, kalau nggak double itu tetangga ngomong apa pasti kedengeran. Gitu, kedengeran. Kalau double kayak gini kan privasi, jadi lebih nyaman gitu. Untuk daun pintu pun sama daun jendela kita jati semua Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya nanti kita lihat realnya deh gitu. Terus untuk listrik kita 1.300 tuh. Tapi biasanya ketika akad itu ada beberapa rumah yang memang belum terpasang listrik dulu. Ada yang sampai nunggu 2 bulan, 3 bulan. Tapi ada juga yang ketika akad langsung nyala juga ada. Biasanya kalau seperti itu yang gantiin yang nggak di ACC. Contohnya di Blok O itu kan udah ada listriknya tuh, rumahnya juga udah oke. Terus ada yang nggak di ACC, kita tawarkan, Bu mau nggak gantiin yang nggak di ACC unitnya, tapi tetap berkas pakai Bapak Ibu, nggak bisa pakai berkas orang lain gitu. Nah itu udah oke tuh, bisa akad besoknya langsung serah terima kunci bisa. Tapi kalau yang Blok M itu kan sekarang lagi tahap pembangunan Bapak Ibu ya, kita lihat ke sana deh. Itu rata-rata lagi naik batako, lagi pasang genteng. Nah listriknya bisa-bisa dari akad itu bisa 3 bulan gitu. Nah kalau nyicilnya gimana Pak? Tetap nyicilnya itu 1 bulan dari akad. Jadi walaupun rumahnya belum serah terima kunci, Bapak Ibu harus siap nyicil. Jadi contohnya nih, akadnya kemarin tanggal 25 Februari. Nah otomatis 25 Maret nanti udah nyicil cicilan pertama gitu. Tapi walaupun belum serah terima bangunan karena mungkin listriknya belum masuk atau apa, tetap Bapak Ibu harus sudah nyicil. Tapi amannya di sini Bapak Ibu, ketika akad itu rumah sudah minimal 60%. 60% itu udah ada digentengin, udah di keramik, mungkin tinggal aksesoris saja, mungkin tinggal carport dikit kayak gitu-gitu aja. Listrik itu domainnya PLN gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa ngeburu-buru. Kalau daftar itu semenjak rumah itu sudah pecah sertifikat, istilahnya belum dibangun, itu kita udah daftarkan ke PLN. Listrik itu udah kita daftarkan. Cuma kalau untuk penyambungan listriknya itu kan itu domainnya PLN ya, kita nggak bisa buru-buru juga. Tapi selama ini paling lama sih rata-rata 3 bulan gitu, 3 bulan dari akad. Bahkan beberapa banyaknya juga sebelum 3 bulan udah nyala. Oke, itu sih Bapak Ibu untuk sedikit bangunan kita. Nanti kita juga lihat ke gate 2. Nah kalau untuk akadnya gimana? Akadnya kita pakai akad bank syariah. Jadi ada BTN syariah, ada BSI tuh. Akadnya akad wakalah jual beli, sistemnya sistem murabahah.
Murabahah itu jadi si bank beli dulu nih ke developer, harganya 185. Baru si bank ngejual ke Bapak Ibu dengan mencantumkan keuntungan bank. Baru dibagi cicilan yang ada. Contohnya kalau yang 15 tahun itu 1,4 juta itu flat sampai lunas segitu. Nah kalau nggak di ACC gimana Pak? Hangus nggak? Nggak, karena memang Bapak Ibu sebelum di ACC itu nggak ada pembayaran uang apapun, kayak booking itu gratis. Ya Bapak Ibu ya, jadi prosesnya itu lengkapi berkas, milih blok, wawancara, ACC, akad. Nah Bapak Ibu bayar di akad itu. Kalau Bapak Ibu nggak sampai ke proses akad, berarti Bapak Ibu nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Jadi kalau nggak di ACC aman. Amannya apa? Karena Bapak Ibu kan belum bayar apa-apa. Beda pada perumahan pada umumnya, Bapak Ibu nyerahin berkas kan booking tuh 1 juta. Besok mau di ACC mau enggak, Bapak Ibu mundur Pak, saya mundur deh. Kayaknya nggak jadi ngelanjutin, angus tuh 1 juta kalau kita nggak ada sistem seperti itu. Jadi istilahnya Bapak Ibu dapat rumah, bayar, nggak dapat rumah ya nggak usah bayar uang apapun. Jadi lebih lebih fair itu. Terus untuk fasilitas Bapak Ibu di sini lumayan cukup lengkap ya, dari Masjid Jami itu kapasitasnya ribuan jamaah. Terus kita juga ada playground itu lebih dari 5 titik Bapak Ibu. Terus juga fasilitas yang lain, food court, juga lapangan berkuda, gazebo kalau Bapak Ibu suntuk di rumah bisa mau refreshing di gazebo juga monggo bisa tuh. Itu sih Bapak Ibu. Jadi kalau untuk lokasi juga lumayan strategis, ke pintu tol Gabus kita cuma 2 kiloan, 5 menitan lah gitu. Kalau ke Jakarta Utara ya estimasi 1 jaman. Kalau ke Sumarekon ya estimasi setengah jaman, Sumarekon Bekasi. Kalau ke stasiun Cibitung sama Tambun relatif sama karena kita memang posisi di tengah-tengah. Jadi ke Cibitung maupun ke Tambun stasiunnya itu sama. Estimasi 9 kiloan, setengah jaman lah gitu. Kalau angkot sampai saat ini memang belum ada angkot Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau yang kerja itu dia nitip motor di stasiun. Biasanya dia member bulanan gitu loh. Member bulanan ada yang seperti itu, ada yang pakai Gojek juga ada. Terus kalau udah lingkungan di sini udah cukup ramai Bapak Ibu, apalagi semenjak ada pintu tol itu ya. Terus perumahan di sini banyak, di samping kita juga ada perumahan, di sana ada perumahan. Pokoknya di sini tuh surganya perumahan subsidi. Jadi Bapak Ibu monggo deh disurvei juga ke perumahan lain, dikomparasi, tanya-tanya ke yang sudah akad di situ, habis berapa, akadnya seperti apa, renovasinya seperti apa, silahkan. Jadi kalau rumah itu kan Bapak Ibu bukan buat sebentar ya, untuk istilahnya untuk jangka panjang. Sebelum Bapak Ibu punya rumah kedua kan kayaknya masih di sini deh gitu. Kalau kecuali nanti ya, di Kodar punya rumah yang kedua lagi ya itu beda. Jadi monggo ditanyakan, kalau ada yang lebih baik ya monggo, itu kan memang hak dari konsumen ya. Carilah perumahan yang terbaik menurut Bapak Ibu semua. Itu sih. Untuk banjir alhamdulillah di sini tidak banjir Bapak Ibu. Dari semenjak pertama kita pasarkan 2019 di sini akhir itu kita udah mulai akad yang subsidi sampai sekarang ya alhamdulillah belum ada ceritanya hujan itu masuk ke rumah gitu ya. Kalau di jalan genang itu ya biasalah, tapi itu kan cuma air lintasan aja. Setelah hujan reda ya udah surut gitu. Apalagi gate 2 itu lebih tinggi dari sini gitu, jadi aman banget. Baik, itu aja sepintas, nanti kita tanya jawab. Apabila nanti ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin punya rumah di sini diberikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan, dan minta doanya mudah-mudahan perumahan Gria Family 4 Cibitung juga menjadi perumahan yang Allah barokahi. Itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau enggak nanti kita langsung ke gate 2.